Kak Vijay akan lanjutin, minggu lalu Kak Vijay udah sharing banget. Kalau bulan ini kita akan bahas tentang keluarga, karena keluarga adalah hal yang paling penting guys ya. Kalau misalnya keluarga kita, kita nggak beres sama keluarga kita di rumah, maka yang terjadi adalah kehidupan kita juga sulit untuk jadi berkat bagi banyak orang. Makanya minggu lalu gua ngomong tentang berawal dari rumah, dan keluarga adalah hal yang tidak bisa kita pilih, bener kan? Mereka juga nggak bisa memilih kita. Minggu lalu gue udah ngomong juga, contohnya Benaya, Om Yose sama Tante Ellen kalau ditanya, apakah kamu milih Benaya untuk jadi anakmu? Ya enggak gitu kan ya, tapi Tuhan memberikan Benaya. Benaya juga nggak bisa pilih orang tua. Kita juga nggak bisa pilih orang tua kita guys. Kalau misalnya Kak Vijay boleh dikasih kesempatan untuk milih, Kak Vijay milih untuk punya mama dari Jepang dan juga bapak dari Inggris gitu kan ya, supaya mukanya ganteng gitu kan ya, supaya nggak kalah sama Kak Aldo. Kak Aldo kan mukanya paling keren di sini kan ya. Oke, dan Kak Vijay juga berharap Kak Vijay nggak gampang gendut ya, itu keluarga. Oke, kita lanjutin lagi. Apa definisi keluarga guys? Keluarga sekali lagi bukanlah orang-orang yang cuma sekedar ngomong tentang itu adalah saudara kandung lo, bukan hanya sekedar ngomong tentang itu ayah dan ibu lo kandung, tetapi lebih daripada itu ngomong tentang kalau kamu berada dalam satu rumah di mana kamu saling bergantung, entah itu kamu hidup sama opa oma lu, kalau atau lu tinggal sama emak engkong, atau tinggal sama mungkin dalam tanda kutip lu tinggal sama ibu yang bukan ibu kandung lo, atau saudara sama yang bukan saudara kandung lo, itu tetap yang namanya keluarga. Oke? Kita make it clear di sana. Dan kita juga ngomong kenapa kok Tuhan kenapa Tuhan memberikan keluarga kepada kita, karena Tuhan membentuk kita berawal dari rumah. Masih ingat Keluaran 22:12 ngomongnya hormatilah ayah dan ibumu supaya apa? Lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke, dan hari ini teman-teman, ini adalah review singkat. Sekali lagi ini adalah quote yang kemarin jadi pegangannya kita. Kondisi keluargamu boleh berbeda dengan yang lain, tapi satu hal yang sama, Tuhan pasti akan selalu bekerja dalam keluargamu. Dan itu semua berawal dari rumah. Oke, beberapa waktu yang lalu teman-teman, ada satu orang anak yang nge-text Kak Vijay. Dia ngasih kayak ini, Kak, di Efesus 6 ayat 2-3, mungkin ini cocok sama apa yang tadi kakak bagiin. Di sini dikatakan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Tetapi yang menarik adalah anak ini bilang gini, Kak, di sini dikatakan supaya kita berbahagia dan panjang umur di bumi. Tapi ya Kak ya, realitanya, kok rasanya gue nggak bahagia ya Kak ya kalau di rumah ya Kak ya. Kok gue merasa tekanan, penuh tekanan, gue stres, gue apalagi kemarin waktu gue ngadain IG live, dia sempat join dan dia ngomong, gue ini Kak, gue merasa kalau misalnya keluarga gue itu toxic banget, keluarga gue itu abuse banget secara mentally, sehingga gue sekarang hari ini merasa bahwa mental health gue lagi kacau banget. Well, pertanyaannya, dan ini pertanyaan yang diajukan kepadaku, dan ini pertanyaan juga yang aku ingin ajukan kepada kalian, benar nggak sih kalau kondisi keluarga kita itu menentukan diri kita hari ini dan masa depan kita? Oke, benar nggak sih? Benar nggak sih? Apakah kondisi keluarga kita saat ini itu menentukan kondisi diri kita hari ini dan masa depan kita? Gue bisa bilang gini, mungkin hari ini gue gak tahu apa yang terjadi dalam keluarga lo. Gue sempet ngelis beberapa hal yang mungkin ini happening dalam keluarga lo. Kalian gak perlu jawab ini di chat, iya Kak itu aku nomor berapa, gak usah dijawab. Kalian cukup untuk, mungkin ini yang happening dan kalian cukup jawab, ya Tuhan gue ada di posisi ini. Oke? Mungkin kalian waktu baca ini, kedua orang tua kalian mungkin hari ini sedang berpisah, mungkin kondisi hubungan kedua orang tua kalian lagi nggak baik, sudah nggak baik lagi. Mungkin orang tua kalian tidak memberi kasih sayang dan perhatian yang cukup kepada kalian. Mungkin juga orang tua kalian sering meninggalkan rumah, lebih fokus sama pekerjaan mereka daripada sama kalian. Atau mungkin kalian hari ini sering terjadi dalam rumah kalian adanya pertengkaran. Papa mama bertengkar dengan sangat hebatnya, dan kalian sebagai anak seringkali diminta untuk jadi komunikator di antara keduanya. Papa mama lu nggak saling ngobrol satu sama lain, dan papa kalau pengen ngomong sama mama, mereka harus nyampein pesan lewat kamu dan kamu harus menyampaikan lewat mama, which is buat lu hari ini itu kondisi yang nggak damai, kondisi yang nggak enak, kondisi yang bikin lu ngerasa kayak
Why Tuhan, why gue ada di sini? Dan itu nggak sehat buat mental lu. Gue nggak tahu apakah lu pernah berada di posisi ini, tetapi teman-teman semua, kita perlu sadari teman-teman, tanpa sadar teman-teman, kondisi keluarga yang seperti ini itu bisa mempengaruhi mental lo. Gue bisa jawab bahwa benar, kondisi keluargamu itu menentukan dirimu. Apakah engkau akan jadi monster ataukah engkau akan jadi seorang pahlawan. Bangsa yang sehat itu bermula dari keluarga-keluarga yang sehat. Bangsa yang hancur adalah bermula dari keluarga-keluarga yang gak sehat. Gue gak bisa pungkiri, kondisi keluarga itu bisa mempengaruhi kondisi kesehatan mental lu. Itu bisa mempengaruhi kondisi kondisi lu secara pribadi. Gua sadarin, waktu gua masih kecil, gua itu cuma punya 2 memori yang masih gua ingat. Yang pertama adalah memori di mana gua ngerasa bahwa hidup gua itu santai-santai aja. Hidup gua itu nggak punya tekanan sama sekali. Waktu kecil gue cuma pikir gue punya stres itu ya waktu kecil ya, waktu masih SD gitu, gue cuma punya stres cuma satu doang. Gue disuruh tidur siang sama orang tua gue, sama gue dipaksa untuk makan sayur, which is buat gue itu bukan suatu beban yang besar. Tetapi beranjak masuk ke kehidupan gue yang remaja, usia gue masuk ke SMP dan SMA, tanpa sadar teman-teman, ada satu hal yang bikin kehidupan gue itu nggak tenang. Dampak dari keluarga, karena gue harus jujur sama kalian guys, gue juga berasal dari keluarga yang bisa dikatakan hancur. Gue bisa dikatakan gue berasal dari keluarga yang juga broken. Papa gue ninggalin gue di usia yang cukup kecil. Dulu sih waktu kecil gue sering untuk mendengar, waktu SD jujur gue sering untuk melihat bahwa papa dan mama gue bertengkar. And then pertengkaran itu hebat, gue cuma bisa tutup kuping dan pembantu gue cuma ngajak gue untuk masuk ke dalam sebuah kamar supaya gue gak fokus sama pertengkaran mereka. Tapi gue udah mulai feeling. Kemudian beberapa waktu kemudian papa gue memutuskan untuk ia cabut dari rumah. Dan orang tua gue, mama gue ngomong sama gue, oh iya papa lagi pergi ke Jakarta. Tapi feeling gue udah ngerasa kayak, rasanya dia bukan pergi ke Jakarta deh. Rasanya dia bakal dia pergi dari rumah. Dan singkat cerita itu mempengaruhi kehidupan gue. Waktu SMP SMA gue merupakan salah satu orang yang suka pakai topeng. Gue paling nggak seneng kalau ada orang yang jauh lebih kuat daripada gue, yang merasa hidupnya nyaman. Gue jujur, gue punya addiction dulu. Gue punya addictionnya itu addiction sama main game. Gue addiction sama, bisa dikatain waktu SMP SMA gue addiction sama porn. Gue juga punya posisi di mana pada waktu SMP SMA gue itu setiap kali gue bangun hubungan sama temen gue itu jadi orang yang toxic banget. Kenapa? Karena gue itu jadi posesif, gue itu jadi haus kasih sayang. Ketika temen gue bergaul sama yang lain, gue nggak suka, gue jealousan. Itu gue. Even cowok seperti gue juga pernah di posisi itu. Ataupun juga gue juga sempat ngerasain bahwa gue trauma untuk bangun relasi sama orang lain. Karena gue merasa bahwa setiap kali gue bangun relasi sama teman gue akan mengkhianati gue, teman gue relasi ini nggak akan works dan lain sebagainya. Well, gue nggak tahu apa yang happening sama kehidupanmu hari ini. Apakah engkau hari ini sedang memakai topeng, ataukah engkau sedang addiction, ataukah engkau sedang punya trust issue, ataukah engkau mungkin hari ini merasa kehilangan kehilangan rasa sayang, merasa kayak nggak ada yang sayang sama diri lo, atau mungkin kayak gue, hubungan gue jadi toxic, gue jadi posesif, atau mungkin gue jadi trauma untuk bangun hubungan sama orang lain. Well, itu semua terjadi karena ada keluarga yang broken. Gue nggak akan pungkiri hal ini, tapi please teman-teman, jangan cuma ini doang yang lu screenshot dan lu masukin ke Instagram ya, please, karena nanti jadinya teman-teman yang lain akan kayak, wah aku membenarkan diri, ini salah keluargaku. Enggak, tetapi kita akan belajar hari ini pemutus rantai. Karena gue percaya, kalau hari ini Tuhan kumpulin kalian di tempat ini, apapun background keluarga kalian, Tuhan pingin, seperti lagunya Kak Jenis tadi, Tuhan pengen
untuk menjamah, menyembuhkan, dan juga memulihkan kondisi hati kalian. Oke? Get it sampai sini, teman-teman semua? Oke. Kenapa ada yang udah chatting? Ada yang mau tanya lagi? Oke. Oh nggak ada. Lanjut ya. Gua akan lanjut dan gua akan lanjut ke wait a minute. Kondisi keluarga gue juga buruk. Aku nggak tahu kondisi keluarga kalian juga buruk. Tapi kita akan belajar dari satu kisah, yaitu seorang yang bernama Yusuf. Mungkin kalian nggak tahu basic story-nya, tapi Yusuf punya banyak saudara. Ia punya mama itu kalau bisa dibilang 4 guys ya, karena Rahel dan Lea itu menikah dengan Yakub dan juga budak-budaknya itu juga dikawinkan dengan Yakub dan itu banyak banget anaknya. Itu dia punya 10 saudara yang lebih tua daripada dia. Dan kita tahu ceritanya Yakub bukanlah orang tua yang menurut kita bisa banyak belajar, karena anak-anaknya merasa tidak dikasihi sama Yakub, dan saudara-saudaranya Yusuf itu, anak-anak tersebut, anak-anaknya Yakub itu membuli seorang Yusuf, dan mereka bahkan di Kejadian 37 ayat 18 dikatakan dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Maksudnya ada Yusuf ya pada waktu itu. Kemudian tetapi sebelum ia dekat pada mereka, Yusuf dekat dengan 10 orang saudaranya tersebut, mereka, saudara-saudara ini telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Guys, gua nggak tahu apa yang happening sama lo. Mungkin orang tua lo abusive, mungkin orang tua lu mengekang lu, mungkin orang tua lu itu nggak bisa ngajarin, nggak bisa bikin mental lu sehat atau apapun. Tetapi di Alkitab juga ada hal yang sama. Yusuf itu dia punya 10 saudara yang bermufakat untuk membunuhnya. Lu bisa bayangin nggak? Lu punya saudara, lu mungkin berharap bahwa di keluarga itu lu bisa bertumbuh dengan sehat, tetapi ada 10 orang saudara yang berniat untuk membunuh lo. Pertanyaan gua, ketika mereka berusaha untuk membunuh, apa yang lu akan rasakan? Mungkin kita tahu ceritanya. Yusuf kan gak jadi dibunuh, Kak. Tetapi bayangin, Yusuf gak jadi dibunuh, tapi dia dimasukin ke dalam sumur, dan setelah dia dimasukin ke dalam sumur, kita tahu dari ayat ini, ia dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 shikal perak. Guys, ini bukankah ini penolakan? Bukankah ini kalian mungkin minggu lalu ada yang tanya, Kak, kenapa ada orang tua yang membuang anaknya? Gue bisa ngikutin perasaan lo. Ketika kita dengerin cerita ini, ketika kita bayangin posisi kita sebagai seorang Yusuf, mungkin dalam benak kita, gila, kalau gue udah jadi kayak Yusuf, mending gue milih untuk gue bunuh diri aja deh. Atau mungkin kita mikir bahwa, wah, gak ada orang yang sayang sama gue, saudara-saudara gue menolak gue, dan itu adalah hal yang sangat-sangat berat. Gue gak tahu apa yang lu rasakan hari-hari ini. Tetapi teman-teman semua, kalau lu di posisi itu, apa yang jadi respon lo? Secara manusiawi, kalau di posisi itu, gue bisa tebak, maka semuanya akan jadi hancur. Kalau lu di posisi keluarga itu semuanya akan hancur. Menurutmu, kenapa saudara-saudaranya Yusuf berbuat jahat kepada Yusuf, melukai hatinya Yusuf? Kenapa? Karena hati mereka terluka. Ya, hati mereka terluka. Kenapa orang melukai orang lain? Karena sebenarnya orang yang sedang melukai itu, ia juga punya hati yang terluka. Dan itu manusiawi banget. Dan kita berada dalam real world, dalam dunia yang nyata, bahwa ketika kenapa ada orang yang menyakiti orang lain? Karena dia juga memiliki hati yang sedang terluka. Makanya dia melukai orang lain. Dia gak suka kalau ada orang lain itu hidupnya jauh lebih enak daripada dia. Dia gak suka. Dan itu seakan-akan seperti rantai, teman-teman. Ketika orang tua udah toksik, maka kita juga jadi orang yang toksik. Kita setiap kali bangun hubungan kita juga jadi toksik.
Itu semua terjadi karena ada hati yang terluka dan itu nggak diobati sehingga ia melukai hati orang lain. Dan itu terjadi secara natural. Tapi hari ini this is the good news teman-teman. This is the good news. Tapi apakah itu adalah akhir dari dunia ini ketika kita udah tersakiti? Gue nggak tahu, mungkin kalian tersakiti sama omongan-omongan orang tua lu ketika orang tua lu mungkin ngomongnya, kalau kamu kayak gini, mendingan aku nggak punya anak kayak kamu. Mungkin itu obrolan yang begitu sakit, obrolan yang mikir kayak, Dad, are you serious? Apakah kamu serius dengan perkataanmu? Atau mungkin orang tua lo ngomong, tiba-tiba ngomong kayak, kamu itu sebenarnya bukan anaknya papa. Well, gua nggak tahu apa yang ada dalam pikiran lo ketika lo di posisi seperti itu. Mungkin hati lo terluka. Dan tanpa sadar itu mengefek sama kehidupan lo. Itu bikin lu jadi toxic juga. Itu bikin lu jadi insecure juga. Itu bikin lu jadi selalu kemana-mana pakai topeng. Merasa kayak, duh gue gak seberharga dia ya. Gue ngeliat keluarganya, misal lu ngeliat keluarganya Ko Jonjon. Wah keluarganya Ko Jonjon ini mesra banget ya. Mereka deket satu sama lain ya. Mereka bisa support Ko Jonjon ya. Tapi kenapa di keluarga gue enggak ya? Tapi apakah itu akhir dari dunia? This is the good news guys. Yusuf, mungkin kita udah tahu ceritanya di akhir Yusuf, tapi bayangkan posisinya Yusuf pada saat itu. Ketika ia dijual, ketika ia dicampakkan sama saudara-saudaranya, gue pasti yakin banget dia bisa ngalamin mental health. Kalau lu ngomong mental health yang paling berat itu apa gitu kan ya, yang tiba-tiba eksplosif, yang tiba-tiba apa gitu kan. Di IG Live banyak banget yang ngomong. Gue ngomong, Yusuf juga ada di posisi yang sama guys. Tetapi itu bukanlah akhir dari dunianya. Bukan berarti ketika lu tersakiti habis itu sudah akhir dari duniamu, enggak. Tetapi hari ini gue kasih tahu, this is the good news. Kejadian 39 ayat 2. Ini adalah cerita ketika Yusuf setelah dijual, dikatakan di sana tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah di rumah tuannya orang Mesir itu. Guys, ketika lu lagi tersakiti, ini promise-nya Tuhan. Lu gak akan dibiarkan sendirian. Tapi Tuhan itu menyertai kamu. Yusuf ketika ia harus terluka, ketika ia tertekan, ketika ia sendirian, ketika gak ada orang yang mengasihi dia, ketika seakan-akan keluarganya yang diharapkan untuk bisa bangun dia jadi pribadi yang baik, untuk jadi heroes bukan jadi monster, itu nggak ada. Tetapi janji Tuhan itu juga sama seperti kepada Yusuf, dan itu juga sama seperti kepada kita, bahwa Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Mungkin hari ini papa lo nggak ada, mungkin hari ini nggak ada orang tua lo, nggak menerima kamu, sedang menolak kamu, atau mungkin hari ini kondisi keluarga lo lagi kacau. Mereka sibuk cari duit, tapi mereka gak peduli sama lu. Atau mungkin mereka gak pernah persiapkan lu untuk jadi seorang man, jadi seorang pria, gak ngajarin manhood, gak ngajarin womanhood. Tapi satu promise-nya Tuhan, Tuhan menyertai Yusuf. Dan ini juga satu ayat yang gue percaya, ini juga buat lu semua. Ketika hari ini lu punya luka dalam hati lu, firman Tuhan, Mazmur 147 ayat 3. This is gold. Ini kalau kalian mau capture ini, kalian mau tag ini di IG-nya Impactors MDC, tag ini. Ayat ini sangat bagus banget dan ini ayat favoritku. Dikatakan bahwa ia, Allah, itu menyembuhkan orang-orang yang patah hati, guys. Patah hati dan membalut luka-luka mereka. Gue gak tahu hari ini apakah lu lagi sedang patah hati ataukah engkau sedang luka. Tapi ada satu promise. Tuhan hadir di tengah-tengah lu. Seperti kayak tadi lagu tadi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka,
ku kan tenang bersamamu Bapa. Guys, kalau lu hari ini lagi sakit, kalau lu hari ini lagi terluka, gua ngomong sama lu masih ada harapan guys. Lu bukan terborgol dalam sebuah rantai di mana ketika orang tua lu menyakiti lu akan jadi orang yang toksik juga sama orang lain. Enggak. Gua percaya Tuhan hari ini datang ke hati lu, datang ke ngobrol sama lu, lagi ngobrol hari ini lewat gua mungkin atau lewat lu lagi dengerin ini, lagi ngobrol empat mata dan dia ngomong gini, kamu lagi terluka, kamu lagi sakit, aku mau datang ke hatimu, aku mau menyembuhkan patah hatimu, dan aku mau membalut luka-luka yang ada dalam hatimu. Gua tahu mungkin lu lahir dari keluarga yang toksik. Gua tahu mungkin lu lahir dengan kondisi orang tua yang gak sayang sama lu. Gua tahu mungkin lu lahir dari brother sister yang cuek sama lu, yang bully lu. Tapi aku mau hadir untuk membalut lukamu, dan aku mau menyembuhkan patah hatimu. Are you good? Are you good? Apakah engkau dapat poin ini? Inilah. Wow, waktunya tinggal 5 menit lagi. Ternyata gue lama juga. Oke. Gue lanjutin lagi. Satu quote yang gue pegang ini. Hatimu boleh aja terkunci sama rantai kenangan keluarga di masa lalu. Lu boleh punya keluarga yang buruk. Tetapi gue ngomong, tetapi masa depanmu akan menjadi cerah. Lu mungkin punya rantai, lu mungkin punya keluarga yang buruk, tapi itu gak menentukan masa depan lu guys. Masa depanmu akan menjadi cerah. Karena apa? Karena Tuhan itu menyembuhkan luka dan memutuskan rantai itu. Kamu boleh hari ini punya rantai, kamu boleh hari ini punya keluarga yang buruk yang mungkin bikin lu, gua terluka kak, itu manusiawi kan kak, kalau misalnya gua menyakiti orang lain itu manusiawi kan kak, kalau misalnya gua ada di posisi ini, gua lagi sakit mental health dan lain sebagainya. Tapi hari ini gua bilang, enggak, stop di situ. Tuhan hari ini hadir dalam kehidupan lu, Tuhan hadir dalam hatimu, Tuhan hadir di sampingmu hari ini. Dan dia siap untuk menyembuhkan hatimu yang terluka, dan dia siap untuk memutuskan rantai itu. Gua gak tahu seberapa lu struggle sama hal ini, tapi begitu gue nyiapin, jujur ya, gue nyiapin firman ini selama seminggu, gue gak berhenti nangis men. Gue gak berhenti nangis. Gue nangis, dan gue bener-bener, karena gue emang pernah punya posisi yang seperti ini guys. Gue pernah punya posisi yang dimana posisi yang gak enak. Gue berasal dari keluarga yang broken, ayah meninggalkan gue cuma dibesarin sama mama gue. Kemudian opa dan oma gue minta gue untuk tinggal sama mereka, dan kondisi opa dan oma musuhi mama gue, which is itu gak enak banget, itu gak damai banget. Itu bikin gue struggle banget. Gue harus tinggal sama opa oma gue selama bertahun-tahun, dan gue tanpa sadar teman-teman gue juga menyimpan kepahitan sama opa dan oma gue. Dan itu nggak sadari kalau misalnya gue ada kepahitan di situ. Kadang kalau misalnya mereka ngajak ngobrol, gue gue jawabnya rada nyengit kayak, apa sih? Iya, oke. Tapi kalau tiba-tiba ada teman gue yang telepon gue tiba-tiba bisa langsung ngomong, iya kenapa? Oh ya gitu ta? Tiba-tiba itu kayak berubah 180 derajat guys. Ngomong sama orang tua bisa ngomel-ngomel, tapi ngomong sama temen, sama orang lain rasanya bisa langsung beda banget. Dan itu adalah rantai yang gue sampai hari ini gue baru sadari bahwa ketika gue terluka, kecenderungan gue adalah gue melukai orang lain. Tapi hari ini firman Tuhan sekali lagi ngomong, hatimu boleh saja terkunci sama rantai kenangan keluarga di masa lalu, tapi masa depanmu akan menjadi cerah. Karena ada satu janji Tuhan, Tuhan telah menyembuhkan luka dan memutuskan rantai itu. Kalian bisa screenshot ini, kalian bisa sharingkan ini sama teman-teman yang lain yang mungkin lagi struggle sama kondisi keluarga mereka. Kalian bisa tag ini, nggak hanya tag Impactors MDC, nggak hanya tag Chevy J King di IG, kalian mau tag teman kalian atau kalian mau kirim itu secara pribadi ke teman kalian. Dan kalian mendoakan mereka, hey, mungkin kamu lagi terluka hari ini, tapi this is promise of God. Dia akan menyembuhkan dan memutuskan rantai itu.
Gue bisa ngomong, kalau dari pertanyaan tadi, bener gak kondisi keluarga? Gue jawab, this is my conclusion. Bener, kondisi keluargamu menentukan dirimu menjadi monster. Tapi ini, ada perkecualian. Kasih karunia Allah, ia memelukmu, dan ia akan membuatmu menjadi heroes. Hari ini, Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu. Yesus sudah ngelakuin karya keselamatan itu. Dan karya keselamatan itu bukan hanya bicara tentang engkau masuk ke dalam kerajaan surga and then done. No. Karya keselamatan itu juga bilang, kamu punya luka batin, kamu punya luka dalam hatimu. Aku pingin untuk menyembuhkan dan memulihkan kondisimu hari ini. Bagaimana cara memutuskannya, Kak? Bagaimana caranya gue bisa berdoa sama Tuhan? Yang pertama pasti lu terima Tuhan Yesus. Tapi ketika lu ada di posisi-posisi yang dimana hati lu terluka, satu hal yang gue selalu lakukan, dan ini adalah firman Tuhan banget. Tuhan minta selalu untuk diri kita itu bisa tampil apa adanya dan jujur kepada Tuhan, bukan kepada orang lain. Gue gak ngomong kalau misalnya lu sakit hati, lu gak boleh ngelampiasin. Enggak. Gue ngomong lu gak boleh ngelampiasin itu ke orang lain, tetapi lu boleh ngomong apapun itu kepada Tuhan. Lu boleh teriak, lu boleh ngomong sama Tuhan, Tuhan, gue lagi sakit, Tuhan hati gue lagi kacau, Tuhan orang tua gue gak peduli sama gue, Tuhan keluarga gue abuse, Tuhan saudara gue itu kurang ajar. Kamu boleh ngomong itu ke Tuhan. Gue secara pribadi, waktu gue gak dibesarin dan gue gak punya sosok ayah dalam kehidupan gue, for your information, itu berat buat gue. Gue sampai ngomong sama Tuhan, Tuhan, kenapa sih gue harus lahir dari keluarga yang seperti ini? Kenapa sih Tuhan, gue harus punya ayah yang dimana ayah ini menyakiti hati ibu gue? Mereka bertengkar, mereka menyakiti perasaan ibu gue. Kemudian opa dan mama gue juga kok gak damai sama mama gue. Padahal mama gue besarin gue dan ia berjuang untuk gue. Nangis kadang gue ngomong sama Tuhan, Tuhan aku gak sanggup Tuhan. Lu mau apa Tuhan? Gue kalau mau rusak aja lah Tuhan sekalian gitu. Ngapain gue harus ada di posisi ini? Sorry guys, gue kalau cerita ini mungkin kalian kelihatan gue sambil nangis ya. This is my true story. Dan gue ngomong jujur sama Tuhan, Tuhan gue gak mampu. Tapi ada satu ayat. Tuhan ngomong gini. Dia ngomong tiba-tiba keangkuhan hidup. Lu jangan merasa bahwa masalah gak akan pernah bisa ngelarin masalah kepahitan itu sama usaha lu sendiri. Dunia psikolog, kan gue dulu mikir kan, dunia psikolog kan bisa jawab Tuhan. Tapi honestly speaking guys, ada begitu banyak psikolog yang mereka ngomong penemuan terbaru dan cara terbaru, terapi terbaru yang diberikan sama psikolog, tetap ada kepahitan di sana dan itu nggak akan bisa bikin move on. Tetap aja mereka akan tetap ngelawan orang tua mereka dan sebagainya. Di situ gue langsung sadar, bukan terapi yang bikin masalah gue kelar. Tapi ada ayat ini. Ketika gue ngerasa gue nggak punya ayah, ayat Mazmur 68 ayat 6 ngomong gini, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Ayat ini clear, dia ngomong gue ini bapak bagi anak yatim. Dan gue juga ngerasa gue punya ayah secara physically, tapi gue nggak pernah punya ada touch dan relationship hubungan sama dia. Tapi janjinya Tuhan, gue ini bapak buat lo. Bahkan, apakah gue ada slide lagi satu? Oh nggak ada. Bahkan di saat itu, gue cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan, gue nggak tahu masa depan gue. Apakah gue punya masa depan yang cerah? Sampai gue baca ayat ini dan gue cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau misal gue nggak punya ayah, bisa nggak lo kasih ayah yang lain, yang beda? Kenapa gue jadi nangis ya? Dan thank God Tuhan kirim orang yang lain.
Kapep adalah orang yang menurut gua dia mendidik gua dengan sangat-sangat luar biasa. Dan dia jadi ayah yang ngajarin gua banyak hal. Mungkin buat gua juga bisa ngerasa kayak, wah gua sedih ya, gua lahir dari keluarga yang hancur dan lain sebagainya. Tapi guys, apa yang tadi gua udah sampein guys, ini bener-bener nyata guys. Mungkin kondisi keluarga lu menentukan lu jadi monster, tapi kasih karunia Allah itu bisa bikin lu jadi heroes. Bahkan hatimu sedang hari ini sedang punya terkunci sama rantai kenangan keluargamu di masa lalu, tapi masa depanmu akan tetap jadi cerah karena Tuhan itu menyembuhkan luka dan memutuskan rantai itu dari kehidupan lu. Jadi hari ini ketika lu tanya sama gua, minggu lalu habis evaluasi ada yang tanya, Kak, kalau misalnya keluarga gua hancur, mental health gua bakal hancur nggak? Gue jawab, secara manusiawi, iya. Tapi secara, kalau lu tanya sama Alkitab, jawabannya enggak. Tuhan itu menyembuhkan dan memutuskan rantai itu. Dan hari ini, this is good promise for you. Kalau lu lagi terluka, yuk datang sama Tuhan, yuk ngomong jujur, ngomong apa adanya sama Tuhan. Sampaikan apa yang lu jadi struggle. Lu merasa kayak, lu mungkin ada orang tua lu sekarang tiba-tiba ayah meninggalkan lu. Oke, orang tua salah satu ada yang meninggal dan itu memberikan bekas luka yang besar buat lo. Yuk datang sama Tuhan, yuk ngomong sama Tuhan. Tuhan, gue perlu lo untuk balut luka ini. Tuhan, gue perlu lo untuk memulihkan hati ini. Come. Dan gue mau berhenti sampai di sini. Gue pengen kalian ngerti, kondisi keluarga lo itu nggak nentuin masa depan lo seperti apa. Tapi kasih karunia Allah itu yang akan menentukan masa depanmu jadi seperti apa. Oke? Gua nggak tahu apakah lu get the point or not. Kalau bisa get the point, at least gua bisa tahu apakah penjelasan gua clear apa enggak. Kalian kasih reaction. Apapun reactionnya. Tapi sekali lagi gua ngomong, kondisi keluarga nggak menentukan masa depan lu. Kasih karunia Tuhan itu menuntun lu untuk punya masa depan yang cerah. Gila, gua nangis, gua kemarin malam udah nangis sih waktu nyiapin. Gua nggak berharap nangis di sini, cuma nangis juga men. Ternyata bocor juga, bocor juga mata gua. Actually gua nggak nangis gara-gara kepahitan ya guys ya. Gua cuma selalu nangis karena Tuhan itu gede banget dan besar banget. Bolehkah Jen nyanyiin lagu yang terakhir tadi sebelum kita masuk dalam doa? Bolehkah Sebas sambil share screen? Mungkin kita nyanyiin bagian refnya aja, dan kita masuk dalam small group setelah itu. Gua akan tutup dalam doa, gua akan berdoa buat lu semuanya, dan kita akan masuk dalam small group. Sebas, bisa di share screen Bas, liriknya Bas. Jadi saja ya.
bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Gue nggak tahu seberapa banyak dari lo yang hari ini lo punya kepahitan, lo punya luka di hati lo. Tapi gue pengen lo untuk memejamkan mata lo sejenak, dan gue pengen untuk, kalau itu emang melukai hati lo taruh tangan kanan lo di dada lo dan sambil Jenis nyanyiin lagu ini mungkin 2 kali putaran ref. Gue ngajak lo untuk jujur sama Tuhan. Tuhan, gue punya kepahitan sama gue punya kepahitan sama saudara gue punya kepahitan sama siapa. Mungkin lu punya om yang mungkin ngomongnya sakit sama lo, itu juga termasuk, men. Come on, it's okay. Kita nyanyiin lagu ini sambil lu doa sama Tuhan. Tuhan, gue ada kepahitan. Tuhan, gue pengen beresin ini. Tuhan, gue pengen datang sama lo, dan Tuhan, gue nggak mau ada rantai ini yang membelenggu gue, yang memperbudak gue. Tapi gue pengen bebas. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Tuhan, Engkau yang melihat setiap hati mereka. Engkau yang sedang melihat mereka di rumah. Engkau yang sedang bersama-sama dengan mereka. Engkau yang sedang menyertai mereka. Kalau Yusuf di waktu yang lampau, mungkin ada keluarga yang toksik, keluarga yang abuse sama hidupnya dia. Mungkin seakan-akan gak ada masa depan. Mungkin seakan-akan ini jadi penyakit, ini jadi suatu yang harus lari ke sana kemari. Tapi Tuhan, aku percaya kalau Yusuf Engkau pakai dengan luar biasa, kalau Yusuf Engkau bebaskan dari rasa sakit dan rasa luka. Gue juga percaya Tuhan, setiap kami hari ini yang sedang terluka, Engkau Allah yang menyembuhkan dan memulihkan setiap hati kami Tuhan. Jika ada perasaan-perasaan yang bukan berasal dari Engkau, kami percaya Roh Kudus, Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Segala roh-roh yang bukan berasal dari Tuhan, segala roh-roh yang berusaha untuk menguasai, membelenggu setiap kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, kuasa karya keselamatanmu telah membebaskan kami, dan kami punya masa depan yang cerah, bukan karena usaha kami, bukan karena kondisi keluarga kami yang buruk, yang fine-fine aja, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kami punya future yang cerah Tuhan, di mana Engkau memegang kendali atas segala sesuatu Tuhan. Tuhan, bantu pulihkan kami. Kalau hari ini masih ada perasaan-perasaan di mana kami nggak bisa mengasihi orang tua kami
kami patah. Kami percaya itu bukan berasal dari Engkau. Kami percaya kasih karunia Allah itu memberikan kami kasih yang tulus kepada setiap orang yang ada dalam rumah kami. Pakai kami Tuhan jadi berkat-Mu. Kami percaya kuasa Allah terlebih besar mengalahkan segala kuasa-kuasa yang berkuasa dalam dunia ini. Kuasa Allah terlebih besar dan itu berkuasa atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua yang percaya katakan, Amin.